Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kabar baik untuk teman-teman dan rekan-rekan yang mengikuti materi ini. Baik, pada kesempatan ini saya akan memberikan tutorial terkait dengan uji asumsi klasik, di mana dalam uji asumsi klasik ini kita akan membicarakan masalah uji multikolonialitas dengan menggunakan IBM SPSS 26. Mungkin kita sudah mengetahui semuanya. Apa sih maksud dan tujuan kita melakukan uji asumsi klasik ini? Ini adalah salah satu prasyarat di mana pada saat kita menggunakan SPSS ataupun yang berbasis multivariat, artinya kita harus melakukan beberapa uji asumsi klasik terlebih dahulu sebelum kita melakukan uji-uji yang lainnya. Salah satunya di sini adalah uji asumsi klasik ini adalah uji multikolonialitas. Pada kesempatan ini kita akan menggunakan perangkat SPSS sebagai alatnya. Versi yang saya gunakan adalah versi 26. Oke, sebelumnya saya akan memberikan penjelasan dulu. Apa itu uji multikolonialitas? Uji multikolonialitas adalah uji yang dilakukan untuk memastikan apakah di dalam sebuah model regresi ada interkorelasi ataupun kolonialitas antar variabel bebas. Itu yang pertama. Kemudian yang keduanya, interkorelasi adalah hubungan yang linear ataupun hubungan yang kuat antara satu variabel bebas atau variabel prediktor dengan variabel prediktor lainnya di dalam sebuah model regresi. Kemudian di sini ada interkorelasinya. Interkorelasi itu dapat dilihat dengan nilai koefisien korelasi antara variabel bebas. Yang kita lihat nanti adalah nilai VIF dan toleransinya. Kemudian kita juga melihat nilai equivalue dan condition indexnya. Dan kemudian kita juga harus melihat nilai standar error koefisien beta dan koefisien regresi parsialnya. Itu yang nanti akan kita lihat di dalam uji multikolonialitas ini. Kemudian ada sebuah persyaratan yang mungkin yang harus kita pahami di dalam uji multikolonialitas ini. Yang pertama, hipotesis. Hipotesis di dalam uji multikolonialitas ini yang pertama adalah jika nilai VIV-nya kurang dari 10 dan nilai toleransinya lebih dari 0,01, maka dapat disimpulkan dengan tegas bahwa tidak terdapat masalah multikolonialitas. Akan tetapi sebaliknya, jika nilai VIV-nya kurang lebih dari 10 dan nilai toleransinya kurang dari 0,01, maka bisa dikatakan model tersebut terjadi sebuah multikolonialitas. Itu yang harus kita pahami terlebih dahulu terkait dengan uji multikolonialitas. Baik, sekarang saya akan memberikan tutorialnya dan kemudian tahapan-tahapan seperti apa, bagaimana kita melakukan pengujian tersebut. Kita masuk ke SPSS-nya. Yang pertama, kita buka dulu program IBM SPSS-nya. Yang saya gunakan ini adalah versi 26. Setelah kita buka, di sini ada sebuah kasus yang sudah kita dapatkan datanya, di mana datanya ini kita dapatkan ada 3 variabel. Variabel terikatnya yaitu kinerja pegawai dan kemudian variabel bebasnya gaya kepemimpinan dan juga motivasi kerja. Oke, data ini kita copy dulu. Di sini ada sampelnya sebanyak 40 ya. Sampel yang kita jadikan contoh di sini ada 40, kita copy dulu dari 3 variabel ini dan kemudian kita masukkan ke program SPSS, kita paste di sini, kita copy paste ya. Dan kemudian di variabel view seperti biasa kita rubah di kolom name-nya ini adalah variabel Y.
ataupun variabel terikatnya, dan kemudian ini adalah X1-nya, dan kemudian ini adalah X2-nya. Dan kemudian di desimal kita ganti 0 semuanya ya. Dan kemudian untuk di label Y kita ketikkan di sini dengan kinerja pegawai. Ya. Di sini kinerja pegawai, dan kemudian yang X1-nya gaya kepemimpinan, dan kemudian yang X2-nya adalah motivasi kerja. Oke. Dan kemudian untuk yang measure-nya kita pilih skill semuanya. Kemudian kita lihat lagi di data view. Setelah kita merubah, tampilannya akan jadi seperti ini, dan kemudian kita akan langsung mengolah data tersebut. Bagaimana cara mengolahnya? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah satu, klik analyze, kemudian pilih regresi, sorot regresi, dan kemudian kita pilih di sini ada linear. Kita klik yang linear. Kemudian di sini ada di kolom yang sebelah kiri ada variabel-variabelnya kinerja, gaya kepemimpinan, motivasi. Kinerja pegawai kita pindahkan ke dependent di kotak dependent, dan kemudian gaya kepemimpinan dan motivasi kita tempatkan di independent di sini ya. Ini yang kita lakukan di tahap pertama. Tahap selanjutnya adalah kita klik tombol yang ada di sini, yaitu statistiknya. Kita klik, akan muncul tampilan seperti ini, box seperti ini. Kemudian box ini kita checklist semuanya. Untuk regresi koefisien semuanya kita checklist ya. Kemudian model fit deskriptifnya kita checklist, partial part and partial correlation-nya, kolonialitas diagnostiknya, kemudian case-based diagnostiknya kita checklist juga. Yang tidak kita checklist di sini hanya Durbin Watson saja ya. Selain Durbin Watson kita checklist semuanya. Kemudian klik continue. Setelah klik continue baru kita klik OK. Kita lihat outputnya. Ini output untuk uji multikolonialitas. Nah, sekarang yang jadi pertanyaannya adalah bagaimana cara kita membaca dari output ini. Nanti cara bacanya nanti supaya bisa enak, nanti saya akan kita buka dulu program Mood, nanti kita output ini nanti kita bawa kita copy di Word. Nanti kita bisa menginterpretasikan supaya jauh lebih enak. Baik. Yang pertama yang kita lakukan adalah yang kita lihat dari nilai korelasinya dulu. Nilai korelasinya kita copy dulu ini ya. Yang pertama nanti yang akan kita interpretasikan nilai korelasinya kita copy dulu. Copy di sini, paste ya. Oke, jelaskan di sini. Jauh lebih jelas tampilannya. Oke. Kita lihat untuk nilai korelasinya. Pada tabel korelasi ini menunjukkan hasil interkorelasi antar variabel bebas dan ditandai dengan nilai koefisien korelasi Pearson. Dalam hal ini di dalam output SPSS ini dapat kita lihat pada persilangan antara variabel bebas. Di sini saya berikan contoh antara motivasi kerja dan gaya kepemimpinan itu nilainya sebesar 0,651. Hasil korelasi antara variabel X1 dan X2 ini sebesar 0,651. Karena nilai 0,651 ini kurang dari 0,8, maka tidak ada gejala multikolonialitas dan tidak terdeteksi sama sekali. Artinya masih aman. Ini ya. Jadi di sini dari sisi kolonialitas dari nilai korelasinya tidak terdeteksi ya. Ini yang pertama. Kemudian kita lihat juga lagi nanti dari outputnya. Kemudian yang keduanya koefisien alfa ya. Di sini kita copy
dan kemudian kita bawa lagi di SPSS supaya nilainya jauh lebih jelas ya. Oke, kita akan interpretasikan satu-satu. Yang pertama adalah nilai untuk unstandard coefficient dan nilai standar koefisien betanya. Kenapa kita harus melihat nilai koefisien standar error ini dan kemudian standar koefisien beta? Kita lihat dari nilai standar errornya dulu. Di sini nilai standar error kurang dari 1. Ya, nilai standar error gaya kepemimpinan dan motivasi kerja ini. Nilai standar error kurang dari 1 yaitu X1 sebesar 0,036 dan X2-nya 0,049, di mana keduanya kurang dari 1 ya. Ini nilainya kurang dari 1. Kemudian kita lihat juga nilai koefisien beta, di mana nilai koefisien beta juga di sini nilainya kurang dari 1, di mana untuk nilai dari gaya kepemimpinan ataupun X2 itu sebesar 0,384 dan kemudian motivasi kerja nilainya sebesar 0,63. Jadi baik nilai koefisien standar error dan standar koefisien beta nilainya ini kurang dari 1. Jadi nilai ini nilai standar error rendah dan kemudian tidak terdeteksi adanya multikolonitas karena nilainya masih di bawah 1. Ini kita lihat dari nilai unstandard koefisien dari standar errornya, kemudian standar koefisien betanya. Kemudian kita geser ke sebelah kanan, kita lihat untuk nilai oke, ini untuk nilai ini enggak bisa kebuka, kita lihat di sininya aja. Tadi kita nilai dari nilai koefisien standar dan standar betanya, dan kemudian yang selanjutnya adalah kita lihat nilai kolonerialitas statistiknya, di mana yang akan kita lihat adalah nilai toleransi dan nilai VIV-nya. Di mana di dalam nilai VIV ini, jika nilai VIV-nya kurang dari 10 dan nilai toleransinya lebih daripada 0,01, maka dapat disimpulkan dengan tegas bahwa tidak terdapat masalah multikolonitas. Di sini kita dapatkan nilai toleransinya sebesar 0,577, di mana persyaratannya nilainya ini lebih daripada 0,01. Artinya ini sudah melebihi dari 0,01, dan kemudian nilai VIV-nya tidak boleh lebih daripada 10. Di sini kita dapatkan nilai VIV-nya sebesar 1,734, jadi belum mencapai 10. Artinya bisa kita simpulkan dengan tegas bahwasanya data ini tidak ada masalah dan tidak terdapat masalah dalam multikolonitas. Dan yang terakhir, setelah itu kita bisa lihat juga dari output yang terakhirnya. Output yang terakhirnya yaitu dari nilai kolonialitas diagnostiknya. Ini nilai ini yang kita lihat juga ya. Mungkin ini bisa kita copy supaya nanti nilainya, supaya kita bisa lihat lebih besar. Di sini kolonialitas diagnostiknya kita cek juga di sini. Nilainya yang kita lihat adalah nilai equivalue dan condition index yang kita lihat, di mana pada tabel kolonialitas diagnostik di atas di sini ya, hasil uji regresi linear kita perhatikan nilai dari equivalue dan condition indexnya. Jika nilai equivalue-nya lebih daripada 0,01 ya, nilai equivalue-nya ini nilai equivalue, dan kemudian nilai condition indexnya kurang dari 30, ini nilai untuk condition indexnya ini kurang dari 30, artinya ini tidak terjadi multikolonitas dan di dalam sebuah model regresi. Artinya data ini tidak ada masalah ya. Jadi data ini sudah bagus. Itu penjelasan dari saya terkait dengan uji multikolonitas. Jadi ada 4
Ya, sorry, ada tiga ya. Ada tiga yang kita lihat di dalam uji multikoloritas ini. Yang pertama kita lihat dari korelasinya, ya, dari korelasinya, dan kemudian kita lihat dari koefisiennya, yang kita lihat dari standar koefisiennya, kemudian standar koefisien betanya, standar errornya, dan kemudian nilai toleransinya dan VIV-nya. Kemudian yang terakhir adalah yang kita lihat adalah nilai dari koloritas diagnostiknya, yang kita lihat EQ value dan condition indexnya. Itu yang perlu diperhatikan di dalam menggunakan uji asumsi klasik dengan menggunakan uji multikoloritas. Mungkin ini tutorial yang bisa saya berikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya dan sukses selalu untuk Anda. Semoga penelitian yang Anda lakukan dapat berjalan dengan baik dan hasil yang sesuai dengan hasil yang diharapkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.